Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazi, nomor WP 1911-06-2006. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang permasalahan lingkungan di sekitar tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Yang pertama itu untuk pendahuluan, seperti yang kita ketahui bersama, kemiskinan bukan lagi hal yang biasa bagi Indonesia. Masalah kemiskinan setiap tahunnya menjadi pembicaraan yang hangat dan selalu saja sulit mengentaskannya secara maksimal. Walaupun pemerintah mengatakan angka kemiskinan di Indonesia itu sendiri pada tahun 2011 ini sudah mulai berkurang. Namun tampaknya itu hanyalah sebuah angka. Nyatanya masih banyak kasus-kasus yang muncul berlandaskan masalah ekonomi. Kesenjangan pendapatan menjadi salah satu masalah perekonomian yang terjadi. Mungkin kesenjangan pendapatan dinilai dari hal yang harfiah merupakan hal yang biasa. Namun, kesenjangan pendapatan di Indonesia ini sangatlah terlihat jelas. Yang semakin kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Selanjutnya, jasa-jasa petani dan pedagang tidak dihargai sebagaimana mestinya. Di Jepang, petani sangat dihargai. Maka di sana pendapatan atau gaji mereka sangat besar. Petani yang hidup makmur di Indonesia justru hidup melarat. Petani menanam di sawah milik mereka sendiri, tapi mereka masih harus membeli beras. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai permasalahan dan kemiskinan kesenjangan pendapatan. Yang pertama itu pembahasan konsep dan definisi. Kemiskinan adalah di mana terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral, evaluatif, dan lainnya lagi memahami dari sudut ilmiah yang telah mapan. Selanjutnya, besarnya kemiskinan dapat diukur dengan mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut revalatif. Sedangkan konsep yang mengukurnya tidak didasarkan pada garis kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, yang biasanya dapat didefinisikan dalam kaitannya dengan tingkatan rata-rata distribusi yang dimaksud. Kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan di bawah, di mana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Berikut adalah beberapa indikator kesenjangan dan kemiskinan. Yang pertama yaitu indikator kesenjangan. Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkatan kesenjangan dan distribusi pendapatan yang dibagi dalam dua kelompok pendekatan, yaitu asiomatik dan stochastic dominance. Selanjutnya yang terjadi digunakan dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan 3 alat ukur, yaitu degeneral entropi, ukuran Atkinson, dan koefisien Gini. Yang paling sering dipakai adalah koefisien Gini. Nilai koefisien Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila 0, kemerataan sempurna, atau setiap orang mendapatkan porsi yang sama dari pendapatannya. Dan bila ketidaktentraman yang sempurna, pembagian pendapatan. Yang kedua, indikator kemiskinan, yaitu batas garis kemiskinan digunakan setiap negara ternyata ini berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik atau BPS menggunakan batas kemiskinan dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Itu pada tahun BPS 1944. Selanjutnya untuk kebutuhan minimum, makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Dengan kata lain, BPS menggunakan dua macam pendekatan, yaitu
pendekatan kebutuhan dasar atau basic needs approach, dan pendekatan head to count index. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan head count index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan food line dan garis kemiskinan non-makanan atau non-food line. Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkatan kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang sering digunakan, yaitu kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan penduduk. Secara kumulatif pula, kurva ini terletak dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Jadi kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal atau semakin lurus menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonalnya, maka ia mencerminkan keadaan yang semakin memburuk. Kedua, yaitu koefisien Gini. Koefisien Gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, yang menjelaskan kadar kemerataan atau ketimpangan. Distribusi pendapatan nasional semakin kecil semakin mendekati 0 koefisiennya, bertanda semakin baik atau merata distribusi. Begitu pula dengan sebaliknya. Selanjutnya, pengukuran kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan relatif. Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan yakni ukuran kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Kemiskinan relatif atau proporsi dari tingkat pendapatan rata-rata. Kemiskinan absolut atau ekstrim. Konsep yang tidak mengacu pada garis kemiskinan yakni derajat kemiskinan di bawah di mana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Selanjutnya, kemiskinan dipahami dalam berbagai cara pemahaman. Yang utama mencakup gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam bermasyarakat. Hal ini termasuk dalam pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini tidak mencakup masalah-masalah politik dan moral, tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Lalu, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda, melintangi bagian-bagian politik, dan ekonomi di seluruh dunia. Penyebab kemiskinan. Kemiskinan banyak dihubungkan dengan penyebab individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku pilihan atau kemampuan dari si miskin, penyebab keluarga yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga, penyebab subbudaya atau subkultural yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Selanjutnya, penyebab agensi yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Selanjutnya, ada penyebab struktural yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Berikutnya adalah cara-cara untuk menghilangkan kemiskinan. Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah bantuan kemiskinan atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Bantuan terhadap keadaan individu, banyak macam kebijaksanaan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lainnya. Persiapan bagi yang lemah daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera yang menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang tidak mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan membuat orang miskin seperti kebutuhan akan keperawatan kesehatan.
Selanjutnya distribusi pendapatan. Studi-studi mengenai distribusi pendapat di Indonesia umumnya menggunakan data BPS mengenai mengeluarkan konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai satu pendekatan atau proksi untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat. Walaupun diakui bahwa cara ini sebenarnya mempunyai suatu kelemahan yang serius. Data pengeluaran konsumsi bisa memberikan informasi yang tidak tepat mengenai pendapatan atau tidak mencerminkan tingkat pendapatan yang sebenarnya. Akan tetapi, karena pengumpulan data pendapatan di Indonesia seperti di bawah, LCDS lainnya masih relatif sulit. Salah satunya karena banyak rumah tangga atau individu yang bekerja di kantor informal atau tidak menentu. Maka penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga dianggap sebagai salah satu alternatif. Berikutnya ini adalah kebijakan anti kemiskinan. Yang pertama itu kebijakan anti kemiskinan adalah distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia, ADB, ILO, UNDP, dan lain sebagainya. Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan, diperlukan intervensi pemerintah yang sesuai dengan saran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yaitu yang pertama, intervensi jangka pendek atau berupa pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan, manajemen lingkungan dan SDA, pembangunan transportasi, komunikasi, energi, keuangan, peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam membangun peningkatan praktek sosial. Selanjutnya, intervensi jangka menengah dan panjang berupa pembangunan penguatan sektor usaha, kerjasama regional, manajemen pengeluaran pemerintah atau APBN, dan administrasi. Selanjutnya, desentralisasi, pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan, pembagian tanah pertanian yang merata. Berikut adalah dampak kemiskinan. Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks. Yang pertama itu pengangguran. Dengan banyaknya pengangguran, seperti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis, pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat, sehingga akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata. Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan rendahnya tingkat pendidikan seseorang, tetapi juga disebabkan kebijakan pemerintah yang terlalu memprioritaskan ekonomi makro atau pertumbuhan. Kedua, yaitu kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya, maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya merampok, menodong, mencuri, atau menipu dengan cara mengintimidasi orang lain. Di atas kendaraan umum dengan berpura-pura atau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk dioperasi, sehingga ia dengan mudah mendapatkan uang dari pemalak. Ketiga yaitu pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi di masa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal, sebab mereka begitu miskin, untuk makan satu kali sehari saja mereka mungkin sudah kesulitan. Tingkat putusnya sekolah berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang. Yang keempat yaitu kesehatan. Seperti yang kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan, apalagi rumah sakit swasta besar, menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya selangit, sehingga biaya tak terjangkau oleh kalangan miskin. Yang kelima yaitu konflik sosial bernuansa SARA. Tanpa bersikap munafik, konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. Muhammad Yudi Haryono menyebut
akibat ketidakjaminan keadaan atau keamanan, dan perlindungan hukum dari negara, persoalan ekonomi, politik yang objektif disublimasikan ke dalam bentrok identitas yang subjektif. Lebih lagi, fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan dan semuanya terjadi akibat merata di setiap daerah di Indonesia, baik perdesaan maupun perkotaan. Ketimpangan pendapatan. Untuk selanjutnya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia sangat terlihat jelas dari istilah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Hal ini sangat berdampak pada kesenjangan sosial yang terjadi. Namun tentu saja untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan tersebut tidak cukup hanya untuk bisa mengenai subsidi modal terhadap kelompok miskin maupun peningkatan pendidikan tenaga kerja Indonesia. Lebih penting dari itu, persoalan yang terjadi sesungguhnya adalah akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang kurang tepat. Maksudnya, kebijakan masa lalu yang begitu menyokong sektor industri dengan mengorbankan sektor lainnya, patut untuk direvisi karena telah mendorong munculnya ketimpangan sektoral yang berujung kepada kesenjangan pendapatan. Dari perspektif ini, agenda mendesak lagi. Indonesia adalah memikirkan kembali secara serius model pembangunan ekonomi yang secara serentak bisa memajukan semua sektor dengan melibatkan seluruh rakyat sebagai partisipan. Sebagian besar ekonom meyakini bahwa strategi pembangunan itu adalah modernisasi pertanian dengan melibatkan sektor industri sebagai unit pengelolanya. Di samping itu, upaya meminimalisi ketimpangan pendapatan juga harus menyentuh aspek distribusi faktor produksi. Nilai tawar modal yang begitu kuat terhadap faktor produksi lainnya harus dinegosiasikan ulang. Dan itu tidak bisa dikerjakan lewat mekanisme pasar. Di negara maju, akibat sudah mapannya serikat kerja, memungkinkan negosiasi pembagian keuntungan ekonomi dilakukan oleh pihak perusahaan dan serikat kerja. Tetapi di negara berkembang, model serupa tidak dapat dikerjakan karena lemahnya institusi serikat kerja dan hegemonik kekuasaan pihak perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, fungsi pemerintah adalah mengeluarkan regulasi yang mengatur pembagian keuntungan ekonomi antara faktor produksi tersebut, di samping undang-undang yang mengatur masalah pendapat minimum. Sementara itu, upaya penguatan serikat kerja tetap harus dikembangkan agar dengan sendirinya bisa membicarakan persoalan distribusi ekonomi dengan pihak modal. Di terakhir, kesimpulannya, tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi musuh utama dari bangsa ini adalah kemiskinan. Sebab kemiskinan telah menjadi kata yang menghantui negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Mungkin kita bisa melihat contoh kecilnya berada di sekitar kita. Lalu mengapa demikian? Mungkin jawabannya karena selama ini pemerintah belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang jitu. Kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat pro-budget, belum pro-poor. Sebab dari setiap permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan pemerasan dan kekerasan selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya struktural dan pendekatan ekonomi semata. Semua dihitung berdasarkan angka-angka atau statistik, padahal kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus dilihat dari segi non-ekonomis dan non-statistik. Misalnya, pemberdayaan masyarakat miskin yang sifatnya bottom-up intervention dengan padat karya atau dengan memberikan pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan sikap dan mental wirausaha. Karena itu, situasi Indonesia sekarang jelas menunjukkan ada banyak orang terpuruk dalam kemiskinan, bukan karena malas bekerja, namun karena struktur lingkungan tidak memiliki kesempatan yang sama dan kebijakan pemerintah tidak memungkinkan mereka bisa naik kelas atau melakukan mobilitas secara vertikal. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf.
Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.